Hari ini gue mau ngobrol-ngobrol bareng bintang tamu kita sekarang, salah satu pemain dari Gatot Kaca, yaitu Axel Matthew Thomas. What's up bro? Good bro. Good bro. Thank you ya udah diundang ya. Ya thank you juga udah mau datang, udah nyempetin di hari Minggu. Harusnya pacaran ya kan. Udah bosen pacaran. Udah bosen pacaran. Jadi nikah gue. Udah diputusin nih kak pacarnya? Enggak kan? Apa? Enggak dong, masih. Kirain. Excel. Gue panggilnya Excel atau Matt? Matt aja. Matt aja ya. Dia lebih suka dipanggil Matt ya. Matt, ceritain sedikit dong masa kecil lu seperti apa dulu. Mungkin belum banyak yang tahu ya kan. Lu tumbuh di mana, di keluarga seperti yang gimana gitu ya. Kalau keluarga udah tahu lah ya. Kayaknya semua orang, kebanyakan orang udah pada tahu deh masa kecil gue. Karena gue kan dulu ya, dimanapun gue sekolah ya. Gue kan sekolah di sekolah ini misalnya nih dulu pas TK. Tuh mereka pada tahu kayak, karena bokap gue public figure ya. Panggungnya itu bokap udah bokap gue gunain gitu. Jadi orang-orang udah pada tahu sebenarnya gue siapa. Jadi masa kecil gue sih a bit not private ya. Not private. Jadi karena di masa-masa pas gue baru lahir itu dan sampai umur 5-6 tahun itu bokap gue tuh masih aktif banget di dunia sinetron. Jadi ya kemanapun gue pergi, actually like kalau sama bokap itu banyak yang recognize gitu. Iya. Oh gitu ini sih. Anaknya si Jeremy gitu ya. Ya apalagi pas gue TK gitu, TK SD itu pada deno lah. Nah dari kecil gimana sih nyokap bokap tuh mendidik lo bisa sampai jadi kayak sekarang kayak gini itu? Ada gak sih sesuatu yang selalu ditekankan sama bokap? Lu gak boleh kayak gini atau dari nyokap gitu? Bokap gue tuh sebenarnya nyokap gue strict. Dia selalu bilang ke gue, lu harus punya purpose, punya goal gitu lah ya. Lu pengen jadi apa, purpose lu apa gitu. Lu kalau mau di bisnis ya lu terjun ke bisnis. Lu pengen jadi aktor, be the best actor. Lu pengen jadi mafia, lu jadi mafia paling itu. Jadi harus ada goalnya lah gitu. Itu yang selalu diajarin bokap gue. Langsung selalu kayak gitu. Jadi lu selalu fokus. Tapi kan sekarang ini lu menjalani semuanya nih gitu kan. Dari ya acting juga, terus bisnis juga, udah gitu ada gue dengar lu juga PH juga gitu kan. Nah itu gimana lu mengaturnya semua? Apa lu merasa bahwa oh ya semuanya bisa kok ternyata gitu? Ya sebenarnya harus ada satu yang di-sacrifice sih, tapi ya kita kan masih muda ya, muda dan gue juga nggak sendiri. Ya gue juga nggak sendiri. Gue itu bersyukur banget sama orang tua gue, thank you mom dad. Udah sekolahin gue di sekolah di mana gue bisa kenal teman-teman gue di usia gue 12 tahun. Sekolahnya itu ada jauh banget, itu sekolah Chinese school. It's a very very strict, very super strict Chinese school. Kalau itu susah masuknya, naik kelas juga susah banget. Kayak effort banget buat naik kelas tuh. Namanya Anglo Chinese School, itu namanya di itu ada di Setu Babakan. Lu nggak ada yang tahu pasti. Jadi gue pernah denger deh. Gue itu sekolah berteman, ketemulah teman-teman gue nih, ya kan. Terus mereka pada ke Amerika kuliah, gue juga ke Amerika kuliah. Tapi habis dari Amerika gue pindah ke UK, kira balik nih. Akhirnya kita bikin perusahaan gitu. Tapi pernah gak lu akhirnya lu mempertimbangkan sacrifice lu tuh di mana gitu? Passion gue itu di bisnis, tapi yang kita cari duit dulu dong pasti. Iya pasti. Misalnya kalau ada tawaran sinetron, ya itu duit depan muka. Jadi gue masih muda kan, jadi mungkin passion bisa agak antaran dikit, walaupun lu fokus masih ada di situ. Nah kemana-mana nih passion lu nih. Tapi misalnya lu dapet tawaran sinetron besok, lu ambil karena duitnya di situ kan. Iya lumayan. Iya kan, duitnya juga ada di situ, tapi ya lu ambil juga gitu duit dulu lah gitu. Tapi ada yang bilang kan bahwa lu membangun bisnis itu memang untuk menciptakan uang, bukan untuk membuang uang. Betul tapi yang namanya bisnis kan kita ada simpang suur. Kita ada plus minusnya juga, di mana kita harus puterin modal dan lain-lain. Itu kan butuh waktu ya. Puterin modal kita, terus kumpulin kapital yang banyak sehingga ntar company-nya tuh growing, growing bisa
suatu saat nanti bisa di IPO IPO, atau bisa diakuisisi atau ya bisa jadi sebuah perusahaan yang berdiri pilarnya tuh udah ada gitu loh. Iya, Itu yang kan penting butuh fondasinya itu kuat kan dulu itu ya kan kan. butuh proses tapi kayak gue disuruh misalnya besoknya lu tahun sinetron, ayo ya udah gitu. Gue masih ada partner gue yang gue kenal dari kecil ini untuk mengerti itu gitu loh. Jadi ya gue bersyukur di situ sih. Sampai Tapi gue lu nggak bilang takut dihianatin karena kan dalam bisnis kadang kan ya dunia keras banget kan. kebetulan kayak gue bilang ya, kalau di pengalaman gue, circle gue tuh kecil. Jadi gue milih temen tuh benar-benar gue milih temen. Kayak circle gue tuh temen gue tuh dikit deh pokoknya. Temen gue dikit dan itu doang temen gue. Gue termasuk temen lu. Temen gue. Pasti lu semua temen gue di sini. Temen semua kan. Maksud gue temen as in like yang dekat close friend lah. Yang bisa gue andelin buat kerjaan, kekeluargaan, percaya. Itu dikit banget. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7 mungkin 10, 8 sama gue 10, 11 ya itulah pokoknya. Jadi gue gak ada rasa-rasa bakal dihianatin sih. Pokoknya trust aja karena emang udah dari kecil udah tahu gue siapa, gue udah tahu dia siapa dari kecil. Jadi ya based on trust aja udah. Matt, kita bakalan ngomongin tentang sosok pahlawan ya. Tapi kita bukan pahlawan yang dulu-dulu lah. Kita ngomongin pahlawan yang sekarang aja yang masih berhubungan sama diri kita ya kan. Nah, Matt, kalau dari lu nih dari kecil nih misalkan ada gak sih sosok pahlawan atau hero yang lu kagumin gitu? Dan kenapa lu mengagumi dia? Cristiano Ronaldo udah pasti pahlawan gue, ya kan. Dulu kan gue suka banget main bola. Tapi kalau pahlawan gue ya sebenarnya dia juga bingung siapa, karena gue tuh orangnya siapapun bisa jadi mentor gue gitu loh. Orang tua gue udah pasti jadi salah satu pahlawan gue, tapi lo harus punya sosok di mana satu pahlawan itu gue nggak ada tuh. Gue orangnya observance, jadi kalau ada orang yang punya lebih banyak pengalaman dari gue, ya berarti bisa jadi mentor gue / pahlawan gue. It can be anyone. Kayak misalnya gue lagi duduk di dalam satu ruangan nih, tiba-tiba kita lagi ngobrol, atau dia orangnya nih kayaknya very very inspiring, itu bisa jadi pahlawan gue juga sih. Jadi bisa jadi mentor juga gitu sih. Tapi kalau menurut lu nih definisi pahlawan bagi lu tuh apa sih? Ya mama tuh pahlawan pasti kan. Di saat lu dari segi keluarga ya. Dari saat lu diinjek sampai lu di titik yang paling setia, selalu ada buat lu. Jadi berarti orang tua gue sih. Orang tua ya. Nah, kalau dari sosok Cristiano Ronaldo yang tadi lu bilang, apa sih dia kenapa sih lu bisa menjadikan dia sebagai sosok wah ini pahlawan? Apakah ada sesuatu yang menginspire lu? Mungkin pastilah dari segi punya badan bagus ya kan, jago main bola. Tajir melintir ya kan. Parah emang ya, sih. Pasti jadi itu juga. Tapi kayak lu ngikutin dia banget untuk healthy-nya ya, karena lu udah gak makan. Gua mie instan udah 7 tahun, 6 tahun gak makan mie instan. Itu benar, gue udah gak makan mie instan. Gue baru semalam lagi makan mie instan. 7 tahunan lah. Tapi itu lebih ke gara-gara udah jadi kultur dan tradisi di keluarga gue doang sih. Gak makan itu. Nah, kalau dari segi orang tua nih, lu kan sempat terima bukan keterima, maksudnya kedapetan masalah dulu lah ya. Lu sempat ketangkep, terus apa sih yang lu lihat dari sosok orang tua lu waktu itu sampai membuat lu tuh oh ya ternyata orang tua gue tuh sampai segininya sama gue. Dari sebelum masalah itu juga gue udah karena masalah gue nggak cuma itu doang ya. Dulu gue bandel banget ya, berantem lah, inilah itulah, banyak deh pokoknya. Kayak sekarang gue udah anteng-anteng, udah nggak pernah dugem, nggak pernah minum, udah nggak pernah apa-apain deh. Udah anteng-anteng aja udah. Tapi ya gue emang selalu, kalau lu ngomong turning point gue kapan? Turning point gue adalah di saat gue di UK sih. Di UK gue sempat kena masalah, terus bokap gue langsung terbang ke UK deh. Gitu loh. Mungkin lu healing di sana apa gimana itu gitu. Yang setelah lu itu masalah itu kan ya gue ketangkep itu gak ada barang bukti ya. Iya. Jadi gue klarifikasi lagi, jadi gak ada barang bukti gue. Tapi lu bener-bener 6 bulan di 6 bulan 3 bulan gak nyampe 3 bulan. Lu sempet di dalam ngerasain ketemu sama orang-orang yang kayak gitu dong.
mereka pada baik-baik semua mau gue sampai sekarang masih justru ya mereka baik banget mau gue dalam gak 80% di dalam penjara itu kasus narkoba, 20%-nya itu terorisme dan lain-lain lah. Kebetulan gue satu kamar sama orang Katolik, dia itu difitnah bunuh, padahal bukan dia. Mungkin orang ntar lagi mau keluar kali ya, karena udah kebukti banget itu bukan dia, dan dia orang Katolik juga, dan dia nggak sama sekali bunuh orang at all. Never kill anyone, by the way. Kalau bagi kalian yang nonton ini tahu siapa orang itu, dia belum pernah bunuh orang, dia nggak pernah nyakitin orang, dia fitnah. Dan ya gue bersyukur aja gue bisa sekamar sama dia gitu, daripada gue sekamar sama yang lain-lain. Hal apa yang pernah lu dapat dari dia yang yang ke dalam diri lu gitu? Doa terus, nyokap juga masih sering kabar-kabaran sama dia, sama beliau. Ya dia sosok orang tuh, ayah gue sih selama 3 bulan di situ. Dia baik banget sama gue. Dia baik, semua orang baik banget sama gue. Gue paling muda di situ soalnya. Tapi lu kesel nggak sama orang yang ini? Kesel lah. Nah itu gimana lu ngadepinnya waktu itu? Karena kan lu nggak terbukti sebenarnya gitu. Tapi mau gimana? Mau gimana gue tanya? Mau gue nggak bisa turn back my time, right? Gue nggak bisa. Yang gue bisa adalah maju ke depan aja udah, terus gimana caranya? Hadapin aja udah. Hadapin, doa, jadi orang baik aja udah. Ngapain lagi? Pelajaran yang bisa diambil. Pelajaran yang bisa diambil. Gue bersyukur banget nih sekarang nih di usia sekarang ini gue udah nggak 24, 25 gue ya. 25 kemarin biasanya 25 tahun tuh lagi pengen clubbing, drinking, mengenal dunia, inilah itulah. Gue di usia gue saat muda udah I've already been through all that, sehingga gue capek. Gue sekarang nggak ada benefitnya juga, dan gue nggak enjoy doing it at all. Jadi gue maunya sekarang anteng-anteng aja. Gue maunya sekarang banggain orang tua gue, karena ya lo harus fokus ke goal lo sama fokus ke balik lagi keluarga. Karena semua itu juga buat keluarga ntar. Jadi lo harus pikirin keluarga lo lah ibaratnya, karena mereka baik apa buruk mereka selalu ada buat lo. Jadi balik lagi, whatever decision you make, think about your family first gitu. Udah gitu aja sih. Nah, waktu turning point yang tadi lu bilang, itu kelanjutannya gimana tuh? Waktu lu ke UK itu? Ya ke UK gue belajar, kuliah lagi, ambil producing, ya kan, producing. Ya gue banyak belajar aja di negara orang gitu, ngeliatin kulturnya. Sempet juga pacaran di sana. Gue juga belajar banyak dari mantan gue juga. Itu sebagai universitas gue juga, karena banyak belajar gue juga dari dia gitu loh. Berarti dia salah satu hero lu juga dong, karena dia ngajarin dulu banyak ya banyak belajar sama dia, karena ya lo dapet pasangan ya pasti harus ada benefitnya juga buat lo gitu. Lo ngapain pacaran kalau nggak ada benefitnya juga, kalau nggak ada untungnya buat lo juga ngapain? Setuju. Ngapain lu pacaran? Buat buang-buang waktu, buang-buang duit. Lu kalau nggak ada benefitnya, lu kalau pakai ini tapi nggak pakai ini juga cuma. Ya pacaran memang ngapain sih, nonton, makan ya kan biasanya. Gue lebih ke quality conversationnya sih paling penting di antara semuanya. Quality of conversation. Jadi gue bisa belajar banyak. Gue juga ngeliatin dia ngambil S2-nya juga, gue belajar juga, walaupun gue nggak ikutan datang ke universitasnya, gue juga belajar gitu. Dia ngambil politik ekonomi, gue belajar juga. Itu juga universitas juga buat gue gitu loh. Jadi kayak it's all kita nggak pernah stop belajar lah, manusia kan. Dimanapun bisa belajar terus sudah. Lo ke lokasi juga lu bakal ketemu pemain-pemain juga belajar lagi. Terus yang sempet lo dapat masalah yang lu dirampok itu ya di Amerika. Itu gimana tuh? Itu sama teman-teman gue yang gue kerja sekarang, ya nggak apa-apa lah, itu juga
Mau gimana? Tapi ada sosok hero waktu itu nggak, waktu lu Sosok lu hero. ter Ada sosok hero. terdampak Gue lompat dari kena. lantai 2. Itu lu nggak patah apa kesleo gitu? 4,5 meter lu lumayan. 4 meteran lah itu, lompat aja udah, bodo amat. Bermati, udah meninggal ya kan. Gue nggak ngeliat 4 orang pakai pistol, kayak mending lompat deh. Lantai 1 juga kan. Kalau lantai 2 baru deh gini. Kan. Lantai 1 udah lompat aja udah. Tapi apa yang waktu itu lu lakuin? Kan berarti kalau lu lompat, temen lu di mana waktu itu? Kan ada yang di kamar juga kan? Ada di kamar 4 orang temen gue. Satu ketembak. Tapi lu lompat. Gua Habis lompat, itu mereka yang sisanya di sana dirampok semua barang-barangnya. Cuman barang-barangnya balik semua karena temen gue satu kejar. Perampok 1 keluar, perampok 2 keluar, perampok 3 keluar, perampok 4 bawa tasnya, temen gue kejar, tonjok gue, ambil tasnya, ada laptop gue, ada anting gue, ada semua ada di situ lengkap, kunci mobil semua lengkap, everything there. Tembak. Ya puji Tuhan orangnya masih ada sih sampai sekarang, masih teman-teman baik gue juga. Ya gue udah ngelewatin semua ya guys. Iya, negara orang gitu kan. Gue udah ngelewatin semua ya, makanya gue udah lurus-lurus aja lah. Ya kan, human being masa nggak boleh belajar gitu dari kesalahan. Gua nggak boleh salah apa punya pengalaman yang buruk dulu gitu kan. Kita kan evolve as a human being gitu. Semakin lu tua semakin lu jadi orang yang wise. Yes, benar. Ya, gitu sih. Tapi ada juga yang nggak jadi wise. Ada juga ya itu. Ada juga yang makin jadi kayak anak kecil ya kan, jadi makin egonya tinggi. Gue jujur aja gue tuh sebenarnya orangnya itu manja banget bro gue. Manja banget gue tuh sebenarnya. Tatoan kayak gini. Manja dia. Tatoan kayak gini is just bukan ya kan Om Don ya. Bukan gue ini sebenarnya, maksudnya gue emang suka, gue pecinta tato dan lain-lain, tapi gue aslinya nggak kayak gini guys. Gue tuh aslinya nggak segarang ini. Ya, aslinya kalau di rumah itu apalagi sama orang, sama asisten gue, sama orang yang gue sayang apa itu gue nggak kayak gini. Gue orangnya manja banget gue. Manja banget sama pacar, manja banget gila. Mau nyokap gue manja, ya kan. Bacet langsung maju, kenapa? Manja bukan spoiled ya. Manja lebih manja ke gue tuh pengennya tuh disayang gitu loh, gitu. Gue pengen nyayangin lo gitu loh. Gitu sih. Matt, lu pernah melakukan sesuatu yang apa ya, yang lu merasa bahwa gue jadi pahlawan nih? Pernah gak lu mengalami hal itu ke seseorang deh atau belum ke sih, kayak belum nih kayak kalau jadi pahlawan sih gue juga pengen jadi pahlawannya, tapi untuk saat ini kayaknya pahlawan ya itu orang lain yang menilai, bukan gue gitu. Gue nggak tahu. I don't know. Dan mungkin ada seseorang yang pernah bilang bahwa Matt, waktu itu kalau nggak ada lu mungkin gue udah gimana. Pernah gak ada yang pernah mengucapkan itu? Jadi belum sih kayak deh. Recall ya. Belum deh kayak. Ya paling kejadian itu doang nih. Kalau gue nggak lompat ya mungkin ambulans telat kali. Iya ya. Oh iya, itu bisa mungkin dijadikan ambulans telat kali. Tapi itu bisa jadi salah satu momen terbaik lu untuk menyelamatkan teman-teman lu. Karena lu waktu itu langsung improvisasi untuk minta orang Norwegia itu untuk telepon ke 911 ya kan? Kalau itu nggak keluar dari lu, ya nggak? Gara-gara gue, iya benar juga sih. Iya kan? Kalau itu nggak dari lu, ambulansnya juga ya semuanya jadi pahlawan di situlah. Iya. Membantu teman gue yang tertembak itu. Soal lu melakukan hal baik. Nah, kadang kan ada banyak tuh orang-orang yang bikin konten dengan hal-hal kayak gitu tuh. Kayak dia membantu orang, apa segala macam. Lu setuju gak sih dengan konten-konten yang seperti itu? Membantu orang terus post-post gitu. Iya, kayak di post. Terserah, gue sih nggak masalah. Kan lu berbuat baik kan. Kalau gue lebih ke, ya udahlah ngapain lu ya gue nggak ada masalah sama sekali sama itu, not at all. Ya. Tapi ya at least lu harus dari hati lu benar-benar kayak ini niat lu begini, niatnya udah baik, ya udah monggo. Yeah. Kalau as a kayak cuman kayak gue mau bagi-bagi duit nih, ini itu niatnya buat diri lu sendiri ya itu juga marketing strategi namanya. Buat bisnis lu apa gitu itu juga silahkan lah. Gue sih yang penting niatnya udah baik aja lah. Nah, keinginan lu
untuk manusia lainnya tuh keinginan besar lo apa sih, Matt? Kayak Manusia lain, Heeh. just be kind man. Lu harus be kind, terus just lu nanti niat lu baik sama orang itu deh. Jangan ada niat yang lu pilih orang dekat sama lu yang bisa membuat lu jadi orang yang lebih baik. Yang hal-hal negatif lu tinggalin aja, karena itu bisa membuat lu ke arah yang gak benar. Be grateful, lu be kind. Pasti ada hal-hal positif yang lo bakal dapetin dari itu. Bukan segi materi juga, segi apa juga, nggak usah expect banyak, tapi by being kind itu juga gue sih ngerasa lega ya, kayak udah gue lega nih, gue nih kayak udah amal nih tiap Jumat nih. Kalau gue sih ngeliatnya gitu ya, lebih ke situ gue lega karena gue ngebantu orang, dan gue ngebantu orang ya niat gue udah baik, jadi ya udah, just gue happy, I'm happy gitu. Yeah. Nah, Matt, kalau misalkan kita dalam menjalani hidup kita mengorbankan sesuatu untuk mencapai goals kita gitu, itu menurut lu itu termasuk dalam heroism gak sih? Of course, karena you're a hero to your family, lu bisa banggain diri lu sendiri, you know. You are, it's a accomplishment gitu. Something that you can be proud of. Nyebut diri gue sebagai pahlawan karena gue udah accomplish goal gue nih, gitu loh. Goal gue apa misalnya? Goal gue adalah bikin orang tua gue bangga. Oke. Udah yang paling fakta aja lah ya, speak the facts. Why you pursuing your goal? For me, it's for my orang yang paling aku sayang, which is my family. Ntar kalau gue punya keluarga, buat keluarga gue gitu loh. Jadi ya gue harap gue bisa jadi pahlawan buat mereka gitu. Bukan buat diri gue sendiri, buat mereka yang nilai gue sebagai pahlawan gitu. Itu sih. Berarti kalau misalkan lu nanti nih menikah lah, kita let's say menikah lah, lu tuh pengen jadi sosok yang seperti apa sih? Pahlawan sih, jujur aja ya, gue pengen jadi pahlawan mereka sih. And you will sacrifice anything for them sih, iya. Mau whatever it is gitu. Itu sih, gue pengen jadi pahlawan mereka. Berarti sekarang fokus lu ya udah kerja aja. Cari pasangan. Jokowi dong, kerja. Kerja, bukan cari pasangan. Kan gue udah punya pacar ya. Semoga pacar gue ini ntar bisa kedepannya ya ntar gimana ya, gue bisa settle gitu loh. Bisa udahlah, ini aja gue capek juga. Udah banyak pacaran gue. Banyak pacaran gue ya. Dari dulu pacaran ini ya, jadi gue pengennya udahlah ini aja, lo udah 25 tahun, kapan nikahnya, kapan punya anaknya gue. Berarti lu gak bisa sendirian lama dong ya? Sendirian lama, sebenarnya gue tuh kadang-kadang pengen banget sendiri. Cuman kalau lu ketemu partner yang lu bisa ngelakuin semua hal bareng-bareng, makan bareng, ketawa bareng, lu juga kadang-kadang kalau lagi cabut lu ngerasa diri lu hilang. Iya gitu. Itu sih. Lu kan sekarang pacaran sama orang yang 8 tahun lebih. Taruh di mana lu? Taruh di mana lu? Ya kan, tau lah. Dorong kan ini jadinya. Gue private banget sih soal itu, tapi nggak. Iya kan katanya begitu. Terus apakah itu salah satu apa ya, maksudnya kebutuhan lo ketika lo memang udah mendeklar bahwa diri lo manja dengan sosok yang lebih? Enggak, gue dari dulu manja kok. Tapi ya manjanya nggak semanja yang jadi sekarang aja. Bisa manjain lo gitu loh. Karena kan kita kalau seumuran kan susah ngertinya, lebih kayak partner yang seru-seruan aja. Tapi kan kalau yang ini sosok mungkin bisa keibuan kalau lebih tua gitu kan. Enggak gitu juga gitulah. Enggak gitu. Gue emang as a person gue manja, karena gue manja sama nyokap gue. Ya enggak sih bro, itu bukan menjadi alasan sih, age is just a number sih menurut gue. Gue manja emang gue gitu. Jadi gue gak akan manjain lu pada. It's just one person. Kalau orang doang ya gue akan manja. Itu pasangan gue. Oke. Jadi memang ya udah, memang ini partner aja ya. Matt, terakhir nih kasih tips dong buat kita, buat para penonton. Tips. Bagaimana sih kayak mencontohkan
menjadi sosok pahlawan nantinya gitu? Well, just be kind to people, guys. Be kind, do good things. Jangan punya ada niat jahat at all gitu loh. Kalau ngelakuin sesuatu harus ngelakuin dari hati. Then you'll be their hero maybe one day, you know. Ke keluarga, ke orang lain, ke teman-teman. Kalau lo punya keluarga, one day just try do sacrifice anything for them. Buat teman-teman lo juga jangan punya ada niat jahat at all, just be kind. Walaupun ada yang gak suka sama lo, just be kind. Ntar lama-lama juga mereka yang nyesel kok. Yeah, to other people too. Gitu. Jadi just be kind aja. Itu tips gue sih. Oke. Matthew, thank you banget Thank udah you, bro, datang ya. ke Pakai Hati kita. Hope you enjoy. Yeah, Jadi ya, enjoy. thank you so much. Thank you, bro. Bye guys. Thank you.